Halo teman-teman, di video kali ini kita akan kupas lebih dalam tentang materi dinamika partikel satu dimensi. Topik bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama pengertian gerak satu dimensi, yang kedua gaya konstan, yang ketiga gaya sebagai fungsi waktu, yang keempat gaya sebagai fungsi kecepatan, dan yang kelima gaya sebagai fungsi posisi. Salam fisika. Seperti judul video yang sudah ditampilkan di depan tadi, kita akan membahas tentang dinamika partikel satu dimensi. Nah, yang harus teman-teman tahu kalau dinamika partikel satu dimensi ini tidak bisa terlepas dari konsep gerak. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsep dari gerak itu sendiri. Nah, konsep gerak ya atau pengertian dari gerak adalah perpindahan tempat atau perpindahan posisi dari suatu benda yang bergerak lurus dari titik kesetimbangannya. Itulah yang dimaksud dengan gerak. Bagaimana contoh gerakan itu? Saya akan tampilkan di video selanjutnya. Di video ini tampak dua buah kendaraan atau dua buah mobil sedang bergerak lurus. Saat mobil bergerak lurus, dia mengalami perpindahan. Mengapa saya katakan dia mengalami perpindahan? Karena mobil ini berpindah dari titik kesetimbangan awalnya. Itulah mengapa kita sebut benda ini bergerak dan memiliki perpindahan. Macam-macam gerak terbagi dua. Yang pertama yaitu gerak semu. Gerak semu ialah gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak akan tetapi tidak atau hanya ilustrasi. Misalnya ketika kita menaiki sebuah sepeda motor, maka kita menganggap bahwa sekeliling kita yang bergerak, akan tetapi kenyataannya kita yang bergerak. Lalu yang kedua ada gerak ganda. Gerak ganda ialah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda yang ada di sekitarnya. Contohnya, yaitu ketika seorang laki-laki sedang merokok menaiki sebuah kereta api, maka ketika rokoknya habis dan dia membuang puntung rokoknya, maka akan terjadi tiga gerakan, yaitu gerak terhadap kereta api itu sendiri, yang kedua gerak terhadap orang itu, dan yang ketiga gerak terhadap bumi. Lalu di sini akan membahas mengenai gaya konstan. Gaya konstan terjadi jika gaya yang bekerja pada partikel secara konstan, maka dapat diturunkan melalui hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A, di mana A sama dengan dV per dt. Jadi F sama dengan M dV per dt, maka F per M sama dengan dV per dt sama dengan A, konstan. Yang artinya jika F konstan, maka A konstan. Lalu ada gaya sebagai fungsi waktu. Lalu dapat diturunkan melalui hukum 2 Newton juga, yaitu F sama dengan M kali A sama dengan dV per dt, sama seperti yang tadi. Lalu kita turunkan menjadi Ft sama dengan M dV per dt, karena kita di sini menurunkan sebagai fungsi waktu. Maka Ft sama dengan M dV per dt kita kalikan dengan dt, maka menjadi Ft dt sama dengan M dV. dt yang sebelah kanan telah habis. Lalu yang kedua yaitu jika kecepatan bergantung waktu, maka integral Ft dt sama dengan integral M dV, di mana integral dari T0 ke T Ft dt sama dengan integral dari V0 ke V M dV. Maka didapatkan, setelah kita integral, dapatkan 1 per M dari integral dari T0 ke T Ft dt sama dengan Ft kurang V0. Maka hasilnya adalah Ft sama dengan V0 ditambah 1 per M integral T0 dari T0 ke T Ft dt. Lalu
ada jika posisi bergantung waktu. Maka di sini ketika F sama dengan dx per dt, maka kita integralkan dari x0 ke x dx sama dengan integral v dt. Maka didapatkan hasilnya yaitu xt sama dengan x0 ditambah integral v dt. Saya Gus Rianta. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya bergantung kecepatan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi gaya bergantung pada kecepatan, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa gaya itu erat kaitannya dengan fungsi kecepatan. Mengapa seperti itu? Saya akan memberikan satu contoh yang biasa atau fenomena yang sehari-hari kita rasakan di kehidupan kita. Contohnya saja gaya gravitasi. Sebuah benda saat dijatuhkan bebas ke bawah, nah di situ ada gaya gesekan terhadap udara. Gaya gesek terhadap udara itulah yang menjadi fungsi kecepatan. Nah, di dalam hukum 2 Newton, fungsi kecepatan atau Fv itu memiliki rumus m dikali dv per dt, di mana dv per dt itu adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Lalu ya, m dikali dv per dt dikalikan dengan dx per dx. Setelah itu maka didapatlah fungsi kecepatannya adalah m dikali v dikali dv per dx, di mana persamaan fungsi kecepatan m dikali dv per dt itu bisa kita gunakan untuk mencari waktu, dan fungsi kecepatan m dikali v dikali dv per dx dapat kita gunakan untuk mencari ketergantungan terhadap posisinya. Nah, jadi saya memiliki rumus ketika kita ingin mencari waktu menggunakan rumus fungsi posisi Fv sama dengan m dikali dv per dt, di mana turunan pertama dt itu sama dengan m dikali dv per fungsi dari kecepatan. Lalu kita integralkan terhadap batas bawah 0 sampai dengan batas atas t, dt sama dengan m integral dari batas bawah 0 sampai batas atas t, dv per fungsi dari kecepatan itu. Lalu hasil yang didapatkan adalah t sama dengan m dikali dengan integral dari 0 sampai dengan t dv per Fv atau fungsi kecepatan. Lalu dari turunan kedua yang m dikali v dikali dv per dx itu dapat kita cari gaya bergantung pada posisinya dengan cara menurunkan dx sama dengan m kali v dikali dv per fx, lalu kita integralkan terhadap 0 sampai dengan x dx sama dengan integral dari 0 sampai x m dikali v dv per fv, di mana fv itu adalah fungsi kecepatan tadi ya. Lalu didapatlah hasil x sama dengan m integral 0 sampai dengan x v dv per fungsi dari kecepatan. Ya, seperti itulah penjelasan tentang gaya bergantung kecepatan. Baiklah, saya Asina Harenja akan menjelaskan tentang gaya bergantung posisi. Beberapa gaya tak konstan di alam ini dipengaruhi oleh posisi partikel terhadap posisi partikel lainnya. Nah, contoh dari gaya bergantung posisi ini apa? Contohnya adalah gaya gravitasi, yang kedua gaya Coulomb, dan yang ketiga adalah gaya elastis ataupun gaya pegas. Nah, untuk mencari persamaan ataupun formula untuk gaya bergantung posisi ini awalnya adalah dari hukum 2 Newton, yaitu kita tahu bersama F sama dengan M dikali A. Nah, A itu adalah turunan kedua posisi terhadap waktu, sehingga persamaannya adalah Fx atau gaya bergantung posisi sama dengan M dikali D kuadrat X per dt. Nah, D kuadrat X per dt kita ubah menjadi dV per dt. Lalu bagaimana kalau kita lalu dV per dt dikalikan dengan dx per dx, sehingga persamaannya
per dt itu kan merupakan fungsi dari kecepatan atau v, sehingga persamaan ini bisa kita peroleh yaitu fx sama dengan m dikali v dv per dt. Kemudian kita integralkan sehingga integral fx sama dengan m per dx integral dari 0 sampai v dv. Maka hasilnya adalah m per dx setengah v kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas v, sehingga kita memperoleh fx sama dengan 1 per dx dikali setengah mv kuadrat. Kita tahu bersama bahwa setengah mv kuadrat ini merupakan persamaan dari energi kinetik, sehingga untuk mencari gaya bergantung posisi itu sama dengan fx sama dengan d per dx dikali setengah mv kuadrat. Contoh soal dinamika partikel satu dimensi. Di sini kita akan membahas contoh soal dinamika partikel untuk gaya sebagai konstan, yaitu contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah balok dengan M, massa awalnya saat berhenti pada permukaan gesekan pada titik asal, maka pada saat T sama dengan 0, persamaan gaya dapat diberikan yaitu F sama dengan F0 eksponensial min lambda T. Maka hitunglah XT dan VT. Maka di sini bisa kita jawab yang diketahui F sama dengan F0 eksponensial min lambda T dengan lambda sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah XT dan VT, posisi dan kecepatan pada fungsi waktu. Maka bisa kita turunkan dengan melalui hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. A itu kan dV per dt, maka bisa kita turunkan sigma F sama dengan M dV per dt. Nah, jadi M dV per dt sama dengan F0 eksponensial min lambda T. Maka M d per dt V sama dengan F0 eksponensial pangkat min lambda T. Nah, kita pertama cari untuk VT. Maka kita integralkan berdasarkan melalui VT. Maka integral dari 0 ke V1 dV sama dengan integral dari 0 ke T1 F0 per M E pangkat min lambda T dt. Maka didapatkan hasilnya yaitu V1 sama dengan min F0 eksponensial min lambda T1 dikurang 1 per lambda M. Nah, itulah untuk hasil yang VT. Nah, untuk yang XT, untuk yang posisinya, maka kita integralkan berdasarkan X. Nah, integral dari 0 ke X1 dx sama dengan integral dari 0 ke T1 min F0 eksponensial min lambda T1 kurang 1 per lambda M. Nah, untuk yang posisi ini kita turunkan dari V1, maka didapatkan hasilnya yaitu X1 sama dengan F0 eksponensial min lambda T1 plus lambda T1 kurang 1 per lambda kuadrat M. Demikian hasil penjelasan saya mengenai gaya konstan. Contoh soal kedua. Sebuah contoh soal untuk gaya sebagai fungsi posisi. Contoh soalnya begini. Sebuah kapal nelayan berlayar di laut dengan kecepatan T0 sama dengan 0 dan X0 sama dengan 0, mesinnya dimatikan. Asumsikan bahwa terdapat gaya gesekan sama dengan min BV. Maka tentukanlah A. Persamaan kecepatan, B. Posisi kapal pada saat T sama dengan 10 sekon, dan C. Jarak terjauh yang ditempuh kapal nelayan setelah mesinnya mati. Nah, untuk yang A, persamaan kecepatan, itu kita peroleh dari hukum 2 Newton, di mana F sama dengan M dikali A. Lalu untuk gaya sebagai fungsi kecepatan, itu V sama dengan M dV per dt. dV per dt ini adalah fungsi dari percepatan. Maka karena gaya di sini adalah gaya gesekan di mana besarnya minus BV, maka dapat kita peroleh dt per M itu sama dengan
dV per V atau diubah menjadi min BV, di mana ini adalah gaya gesekan tadi. Sehingga selanjutnya adalah min B per M dikali dt itu sama dengan dV per V. Lalu kedua ruas kiri dan kanan itu kita integralkan sehingga dapat diperoleh min BM integral dari dt dengan batas bawah 0 dengan batas atas T itu sama dengan integral dari dV per V dengan batas bawah 0 dan batas atas T, sehingga dapat diperoleh setelah diintegralkan persamaannya menjadi min BT per M itu sama dengan ln V per V0. Kemudian eksponensial pangkat min BT per M itu sama dengan V per V0, sehingga untuk persamaan kecepatannya kita peroleh yaitu V sama dengan V0 dikali eksponensial pangkat min BT per M. Lalu untuk yang B itu posisi pada saat waktu sama dengan 10 sekon. Nah, di sini kita asumsikan bahwa pada saat T-nya tak terhingga, maka kecepatannya adalah 0. Sehingga persamaan untuk mencari posisi atau X itu menjadi dx sama dengan V dt. Lalu kita integralkan kedua ruas menjadi integral dx dengan batas bawah 0 sampai X sama dengan integral dari V0 dikali eksponensial pangkat min BT per M dt dengan batas bawah 0 sampai dt. Kemudian kita masukkan nilai dari waktu atau T-nya. Pada saat T sama dengan 10 sekon, maka diperoleh jarak atau posisinya itu adalah X sama dengan V0 M per B dikali dengan 1 dikurang eksponensial pangkat min 10 B per M. Min 10 di sini menunjukkan waktu yang ditanyakan pada soal. Dan jarak terjauhnya itu adalah X sama dengan V0 M per B. Terima kasih sudah menonton, semoga video kami bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.